Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi syariah tentang akad mudharabah. Materi yang akan dibahas yang pertama ada pengertian akad mudharabah, yang kedua jenis akad mudharabah, lalu dasar syariah, prinsip pembagian hasil usaha, dan yang terakhir perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. Yang pertama, di sini mengenai pengertian daripada akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darobi li ardi, yaitu berpergian untuk urusan dagang, atau disebut juga kirad, yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana atau yang disebut dengan saibul ma'al menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana atau yang disebut dengan mudarib bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana kecuali diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Pada prinsipnya, dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun, agar pengelolaan dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Selanjutnya, jenis daripada akad mudharabah. Di dalam PSAK 105, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, di mana mudharabah ini merupakan mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana di dalam pengelolaan investasi. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Lalu yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, merupakan mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Lalu yang ketiga adalah mudharabah mushtarakah, yaitu mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya di dalam kerjasama investasi. Jenis mudharabah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Selanjutnya adalah dasar syariah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh, di mana sumber hukum yang menjadi dasar akad mudharabah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya rukun dan ketentuan syariah daripada akad mudharabah. Yang pertama yaitu pelaku yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Lalu yang kedua adalah objek mudharabah, yaitu berupa modal dan kerja. Yang ketiga ijab qabul atau serah terima, yang merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan atas dasar sama-sama rela. Dan yang keempat adalah nisbah keuntungan, yaitu besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Selanjutnya, berakhirnya akad mudharabah. Yang pertama, di dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan di dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beritikat baik dan hati-hati. Lalu yang kelima, modal sudah tidak ada. Selanjutnya, prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha mudharabah, di mana di dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk menghindari perselisihan di dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, di dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangi dari pendapatan. Selanjutnya bagi hasil untuk akad mudharabah mushtarakah. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mushtarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.
Lalu yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana atau sebagai mustarik tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. Yang pertama, untuk akuntansi untuk pemilik dana. Pertama, akad mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas dan non-kas pada saat kontrak. Yang ketiga, jurnal pada saat penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang keempat, penyajian pemilik dana menyajikan investasi mudharabah di dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Lalu selanjutnya pengungkapan, yaitu pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada satu, isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penyisian kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Lalu selanjutnya, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, akuntansi untuk pengelola dana. Yang pertama, pengakuan dana syirkah temporer, di mana dana syirkah temporer diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Yang kedua, pengukuran dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Yang ketiga, penyajian dalam laporan keuangan berupa dana syirkah temporer dari pemilik dana yang disajikan sebesar nilai tercatat untuk setiap jenis mudharabah. Dan yang kedua, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana, disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Lalu yang keempat adalah pengungkapan. Yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah. Yang kedua, rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Dan yang ketiga adalah penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.